Ada yang mau denger cerita horor? Kali ini aku bakal bawain cerita yang berhubungan sama kesenian. So guys, prepare yourself and don't watch alone. Cerita kali ini datang dari teman aku yang namanya Fares. Fares ini cowok keturunan Arab yang emang hobi nyanyi. Oh ya, by the way, jangan pada bosan ya kalau aku sebutin nama-namanya Arab terus. Soalnya rata-rata teman aku itu orang Arab, dan ini cerita-cerita dari mereka. Salah satunya Fares. Jadi dari kecil si Fares ini emang hobi banget nyanyi. Terus bakat nyanyinya itu sering disalurkan ke acara-acara 17-an, pensi sekolah. Bahkan waktu si Fares SMA, dia itu punya band sendiri, tapi bandnya cuma di sekolahan aja. Jadi kalau ada acara-acara, pasti Fares ikut, dan Fares tuh jadi vokalisnya karena emang sebagus itu suaranya dia. Padahal umi abinya Fares itu udah sering ngingetin, mending kamu tuh dakwah aja dibanding nyanyi-nyanyi kayak gitu. Cuman ya namanya remaja, masa-masa mencari jati diri, ya kan? Selagi nyanyi itu nggak membawa Fares ke hal yang negatif, akhirnya orang tuanya ya iya-iya aja sama hobinya. Sampai akhirnya Fares keluar kota untuk kuliah. Nah, di sini nih ruang lingkup untuk hobinya Fares tuh makin luas. Jadi Fares itu udah nggak nyanyi di kampus aja. Jadi dia bikin band tapi di kampus. Kalau ada acara kampus dia pasti ikut. Kadang juga dari kampus-kampus lain itu tuh minta Fares untuk manggung di kampus mereka. Karena apa? Karena suaranya sebagus itu. Nah, sekarang Fares itu nggak cuma nyanyi di kampus, tapi juga dia tuh nyanyi di kafe-kafe, sama di hajatan alias di tempat orang nikah. Jadi, kalau tiap malam minggu Fares tuh emang udah punya jadwal sendiri, dia pasti nyanyi di salah satu kafe di dekat kampusnya dia. Nah, karena mereka banyak yang tahu nih teman-temannya Fares kalau suara Fares bagus, ada salah satu kerabatnya yang minta Fares untuk nyanyi di acara nikahannya minggu depan. Fares mau dong dengan senang hati. Nah, si saudaranya ini request 2 lagu. Sebenarnya Fares tuh disuruh nyanyi 5 lagu, cuman yang 3 sih bebas aja. Yang 2 ini khusus lagu Jawa. Yang pertama itu judulnya Cundamani. Pasti tahu dong lagunya Denny Caknan yang itu. Sama satu lagi itu lagunya Didi Kempot. Aku lupa judulnya, cuman liriknya kayak gini. Umpama tanganku dadi suwiwi. Tahu kan lagunya? Nah, Fares mah iya-iya aja karena emang Fares tuh suka juga sama Didi Kempot. Tiba di hari H, Fares nyanyi lagu itu. 2 lagu itu. Waktu nyanyi lagu Cundamani, dia itu ngelihat ada satu cewek pakai kebaya warna ungu campur putih lagi joget, tapi jogetnya tuh di belakang pemain musik yang gendang gamelan kayak gitu. Oh ya, FYI, ini nikahannya itu nikahan Jawa Arab. Oke. Jadi rata-rata yang datang di sana berhijab semua, karena memang yang diundang itu hanya saudara, keluarga, kerabat. Udah itu aja. Dan rata-rata juga sama-sama Arab. Dan mereka pun yang gak berhijab gak ada pakaiannya yang seseksi itu. Jadi kebayanya itu terlalu terbuka, terlalu seksi, dan roknya tuh pendek, mungkin sebawah dengkul. Tapi orang-orang di sana gak ada yang pakai rok atau jari atau kain batik sependek itu gak ada. Cuman cewek ini aja. Cewek ini nari terus sepanjang Fares nyanyi lagu Cundamani sambil ngeliatin Fares. Tapi tatapannya aneh. Tapi anehnya itu, waktu Fares udah nyanyi lagu Indonesia nih yang 3 lagu sisanya, cewek itu gak kelihatan. Terus Fares coba nanya dong, abis Fares nyanyi, itu siapa sih cewek yang tadi? Nah, si temennya pas ditanya gitu juga gak paham cewek mana nih. Soalnya dari tadi tuh enggak ada
cewek yang disebutin sama Fares. Apalagi yang pakai baju ungu campur putih, terus kain jari atau kain batiknya itu tuh sebawah dengkul kayaknya nggak ada deh. Semuanya pada pakai pakaian panjang kok, walaupun nggak pakai hijab. Kebayanya juga yang tertutup, bukan yang seksi-seksi kayak yang Fares bilang. Fares ngerasa aneh dong. Apa mungkin ini tuh salah satu tamu undangan yang mungkin nggak beragama Islam, atau mungkin yang memang ya seperti itu penampilannya terbuka. Tapi kok satu orang pun yang Fares tanya itu nggak notice si cewek ini. Oke, kelar acara, Fares pulang. Dan malamnya Fares itu mimpi didatangin sama cewek yang dia temuin waktu Fares nyanyi di hajatan alias di kawinan kerabatnya dia. Masih pakai kebaya yang sama, warnanya ungu campur putih, bawahnya itu pakai kain jari sebawah dengkul. Dia itu nari di depan Fares, cuman Fares nggak bisa ngapa-ngapain. Fares cuman ya udah dia mematung. Si cewek ini nari dengan gemulainya mengelilingi si Fares, sampai si cewek ini tuh bener-bener ngelus pipinya Fares, brewoknya Fares. Bahkan pernah ada momen dimana si cewek ini nih ngelus rambutnya Fares, jadi dari depan gitu dikebelakangin, dan itu berkali-kali. Tapi kan namanya mimpi, kita nggak bisa kontrol kan. Si Fares pun di mimpi itu cuman diem aja, sampai akhirnya Fares kebangun dan dia masih ngerasain elusan pipinya, elusan di brewoknya, bahkan elusan di rambutnya dia waktu rambut dia dikebelakangin sama cewek itu. Fares bener-bener ngerasa itu nyata banget. Dan mimpi kayak gitu tuh berlangsung lama, nggak cuma sehari 2 hari, tapi kurang lebih sampai 2 bulan. Sampai akhirnya liburan semesteran datang, terus Fares ini pulang kampung. Dan ternyata sampai Fares pulang kampung pun masih dimimpiin yang sama, walaupun nggak seintens waktu dia di kosan. Gongnya itu waktu malam-malam setengah 11 malam nih, Fares baru mau tidur, tiba-tiba ada yang buka pintu kamarnya. Dia kira tuh uminya, karena biasanya uminya itu selalu ngecek lampu udah dimatiin belum, karena Fares ini jarang banget matiin lampu atau lupa. Tapi dia suka kalau tidur tuh matiin lampunya, cuman ya kadang lupa aja. Dikiranya Fares nih uminya, ternyata bukan guys. Ternyata iya betul, perempuan yang pakai kebaya warna ungu putih itu datang nyamperin Fares. Ini posisinya Fares lihat asli beneran dia belum tidur. Tapi Fares gak bisa ngapa-ngapain, kayak di mimpinya aja. Fares cuman bengong sambil liatin si cewek ini. Dan cewek ini mulai ngelus pipinya Fares, brewoknya Fares, rambutnya Fares, sambil bilang, "Aku suka sama kamu, kamu ganteng, ayo ikut aku." Di situ Fares langsung astagfirullahalazim katanya gitu kan, sambil duduk posisinya tadi kan tiduran nih. Terus Fares cepet-cepet ke kamar abinya, dan Fares tuh ceritain semua yang udah kejadian sama dia beberapa bulan terakhir belakangan ini. Abinya Fares yang tahu ketika anaknya dapat gangguan kayak gitu ya langsung istighfar, nanya kok bisa. Ya Fares ditanya gitu juga nggak tahu nih kenapa. Akhirnya nggak pakai lama, abinya Fares telepon temannya beliau. Kita sebut aja namanya itu Ustadz Hakim. Ya, Ustadz Hakim ini langsung nggak pakai lama juga nih datang ke rumah, langsung nanya-nanya Fares. Fares ceritain lah semuanya kayak gimana. Nggak lama si Ustadz Hakim ini minta 1 botol air putih buat dia doain. Akhirnya disediain tuh 1 botol air mineral, dibacain doa, dan diusapin ke ubun-ubunnya Fares sama ke mukanya Fares. Setengah dari air yang tadi. Setelah semuanya selesai, baru deh Ustadz Hakim cerita kalau ternyata si kuntilanak ini tuh gak jahat. Dia itu cuman suka sama Fares, aka dia naksir sama Fares.
karena Fares ini ganteng, katanya gitu. Gue juga baru tahu, ternyata hantu bisa naksir juga ya sama manusia karena kegantengannya. Dan si ustadznya juga bilang kalau sebenarnya tuh banyak yang mau nempel ke Fares, atau bahkan yang mau masuk ke Fares itu banyak banget. Cuman pagernya Fares itu terlalu kuat, makanya yang negatif-negatif itu mereka pada mental, nggak bisa deketin Fares. Kecuali si kuntilanak ini, karena niat awalnya juga bukan untuk jahatin si Fares, tapi cuma naksir. Makanya si kuntilanak ini bisa ngikutin Fares bahkan sampai rumah. Tapi ya alhamdulillah setelah melewati proses yang nggak terlalu lama juga, hantu itu atau kuntilanak itu udah nggak pernah ngikutin Fares lagi. Fares udah nggak pernah diganggu, bahkan Fares juga udah nggak pernah mimpiin kuntilanak itu lagi. Alhamdulillah. Thank you for everything. Sampai jumpa lagi di virus creepy selanjutnya.